Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raisya Amelia Anggrena dengan NIM 2550191095. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kualitatif kation dan juga anion pada senyawa HgCN2 untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia analisis dasar. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kualitatif. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis kualitatif dengan metode confirmation identification. Nah, dalam ilmu kimia sendiri, analisis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu analisis yang biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, seperti apa ion yang ada dalam senyawa tersebut. Kemudian ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui jumlah dan hasil akhirnya itu akan berbentuk angka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis kualitatif pada HgCN2 atau merkuri 2 sianida dengan metode confirmation identification. Nah, confirmation identification ini adalah metode yang dilakukan untuk mengkonfirmasi senyawa ataupun sampel yang sudah didapatkan dan sudah ada identitasnya. Kemudian ada juga blank identification. Blank identification adalah metode yang dilakukan metode analisis yang dilakukan ketika kita tidak mengetahui senyawa tersebut apa, tidak ada identitasnya. Kita melakukan analisis kualitatif blank identification. Nah, kemudian selanjutnya di sini klasifikasi analisis kualitatif. Analisis kualitatif juga dibagi menjadi dua, yaitu analisis kation dan juga analisis anion. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis keduanya, kation dan juga anion yang ada pada HgCN2. Baik, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang senyawa yang akan saya analisis pada kesempatan kali ini, yaitu HgCN2. HgCN2 atau merkuri 2 sianida adalah senyawa kimia organik yang terdiri dari logam berat merkuri yaitu Hg yang berikatan dengan dua gugus sianida atau Cn. Nah, teman-teman, HgCN ini atau merkuri 2 sianida ini adalah senyawa yang beracun. Jadi, teman-teman harus berhati-hati untuk ataupun dalam menganalisis HgCN2 ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan analisis kualitatif senyawa HgCN2 dengan metode confirmation identification. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini saya akan melakukan analisis kualitatif dengan menerapkan prinsip GAC. Apa sih GAC itu? Jadi, GAC itu adalah Green Analytical Chemistry. Nah, Green Analytical Chemistry ini adalah sebuah prinsip yang dimana kita itu mengedepankan lingkungan. Jadi, kita itu membantu untuk menjaga lingkungan dengan cara meminimalisir reagen yang dipakai, kemudian memilih reagen yang memang bisa terurai di alam gitu. Jadi kita tidak mencemari lingkungan dengan reagen-reagen ataupun senyawa-senyawa kimia berbahaya. Nah, tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah uji organoleptik. Uji organoleptik adalah sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui bentuk, warna, bau, dan juga rasa. Pada uji organoleptik senyawa HgCN2, saya menemukan bentuk HgCN2 ini adalah kristal berwarna putih, tidak berbau dan juga tidak berasa. Diingat ya teman-teman, tidak semua senyawa bisa kita coba rasanya, karena ada beberapa senyawa yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia karena beracun seperti HgCN2. Kemudian selanjutnya adalah reaksi spesifik ion Hg2+. Nah, kita sudah tahu bahwasannya di dalam senyawa HgCN2 ini mengandung ion Hg2+ dan juga ion Cn-. Bagaimana caranya kita mengkonfirmasi adanya ion Hg2+ di dalam senyawa HgCN?
Nah, dengan cara menambahkan reagen Ki pada reaksi spesifik. HgCN2 ditambahkan reagen 2Ki akan menghasilkan Hgi2 ditambah 2KCN. Reaksi ini akan menghasilkan endapan berwarna merah Hgi2. Endapan merah ini tuh dihasilkan dari Hgi2. Nah, kemudian yang kedua bisa menambahkan reagen NaOH. HgCN2 ditambahkan dengan 2 NaOH akan menghasilkan HgO dan juga 2 NaCN dan H2O. Reaksi ini akan menghasilkan endapan berwarna kuning HgO. Nah, kenapa saya hanya memilih 2 reagen saja, tidak lebih? Saya memilih 2 reagen saja yang ada pada buku Vogel itu dikarenakan saya menerapkan prinsip GAC, Green Analytical Chemistry. Saya memilih reagen yang memang masih bisa terurai di alam dan tidak mencemari lingkungan. Di sini juga saya menggunakan sampel serta reagen dalam jumlah yang sedikit, yaitu 4-5 tetes saja. Kemudian selanjutnya itu ada uji spesifik atau reaksi spesifik pada ion Cn-. Untuk memastikan adanya ion Cn- pada senyawa HgCN2 itu bisa dilakukan dengan uji biru Prusia. Ketika larutan sampel menghasilkan warna biru Prusia, maka itu menandakan adanya ion Cn-. Untuk reaksinya bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian selanjutnya ada analisis cemaran tembaga pada simplisia kunyit. Nah, analisis cemaran tembaga atau Cu pada simplisia kunyit ini saya juga melakukan analisis ini dengan cara confirmation identification dan menerapkan prinsip GAC. Nah, di sini ada rimpang kunyit. Kunyit yang dalam bahasa Latin itu curcuma longa digunakan sebagai simplisia di dalam dunia farmasi. Nah, kenapa bisa ada cemaran logam berat Cu di dalam rimpang kunyit? Nah, cemaran logam berat Cu ini dapat berasal dari tanah, pestisida, atau proses pengolahan. Di dalam Farmakope Indonesia edisi 6 sudah ada batas maksimal cemaran logam Cu itu sekitar 10 ppm atau kurang sama dengan dari 10 mg per kilogram. Nah, terus bagaimana sih langkah-langkah dalam menganalisis rimpang kunyit? Yang pertama, tentu saja kita harus melakukan uji organoleptik pada rimpang kunyit. Uji organoleptik ini dilakukan seperti biasa dengan melihat bentuk, warna, serta bau. Nah, bentuk dari rimpang kunyit sendiri adalah rimpang kering yang memiliki warna orange, memiliki bau khas aromatik. Kemudian proses atau langkah selanjutnya adalah preparasi sampel dengan metode destruksi basah. Nah, langkah pertama itu kita harus menimbang rimpang kunyit sebanyak 1 gram kurang lebih untuk meminimalisir limbah. Nah, kemudian yang kedua itu menambahkan HNO3 pekat lalu dipanaskan hingga larut. Ketika menambahkan HNO3 pekat, kita harus melakukannya di lemari asam dan juga melakukannya dengan sesedikit mungkin untuk meminimalisir limbah. Karena di sini kita menerapkan prinsip GAC. Kemudian ditambahkan aqueous lalu diencerkan. Setelah diencerkan, sampel disaring hingga hanya menghasilkan larutan yang jernih. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis adanya kation Cu2+ di dalam rimpang kunyit. Untuk memastikan atau mengkonfirmasi seperti metode yang sedang saya lakukan, yaitu confirmation identification. Nah, saya melakukan konfirmasi pada analisis kali ini dengan menambahkan beberapa reagen ke dalam sampel yang sudah dibuat tadi.
Pada sampel yaitu larutan jernih hasil dari pengenceran rimpang kunyit, saya menambahkan NH3 yang nantinya akan menghasilkan warna biru tua. Kemudian bisa ditambahkan juga FeCN64- yang nantinya akan menghasilkan warna coklat merah. Bisa juga ditambahkan S2- akan menghasilkan perubahan warna menjadi warna hitam. Nah, kemudian untuk uji spesifiknya bisa menggunakan rubeanic acid yang akan menghasilkan warna hijau. Nah, diingat kembali ya teman-teman, kalau misalkan pada analisis kali ini saya menerapkan prinsip GAC, yaitu Green Analytical Chemistry, yang dimana saya hanya menggunakan reagen-reagen yang tertera itu yang menurut saya sudah sesuai dengan prinsip GAC, dan juga saya sudah meminimalisir penggunaan dari reagen tersebut untuk mengurangi adanya limbah. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa dalam senyawa HgCN2 itu mengandung ion Hg2+ dan juga ion Cn-. Serta pada rimpang kunyit juga ditemukan adanya cemaran tembaga atau Cu dengan dilakukannya analisis kualitatif dengan metode confirmation identification. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk teman-teman semua yang sedang melakukan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif, jangan lupa untuk terus menerapkan prinsip GAC untuk melindungi lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.